Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang. Teman-teman, ini waktu tunggunya 1 tahun yang lalu. Saya sedang bersama dengan Mbak Suruti Respati. Nah, sekarang kita sedang ada juga di Nibung Klite. Nah, pernah kesini berapa kali? Oh, ini kan wedangan yang tersohor di kota Solo. Tentunya harus bola Bali beberapa kali. Mbak Suruti itu selalu saya injen. Nginceng saya toh. Ingat gak dulu ketemu di Sunan? Iya. Ingat? Pas hari apa itu loh? Hari ada fashion show-nya toh, iya kan? Kelingan. Tapi saya acara apa saya agak lupa, tapi saya ingat waktu itu ada fashion show lalu saya menyanyi. Setelah menyanyi saya dikirimi link oleh jenengan. Saya lihat di Trans TV. Ada lihat juga di Indosiar. Di Sahur. Yuk Sahur yuk ada ya? YKS ya? Nah, sekarang Mbak. Sekarang gimana ceritanya kok iso darah seninya mengalir jenengan? Kalau darah seni ini mengalir memang dari keluarga turun temurun. Dari eyang, dalang, lalu ayah, dalang, ibu penari. Lalu saya sendiri kebetulan memang dari kecil sudah digeladi untuk berkecimpung di dunia seni. Jadi atmosfer dalam keluarga itu sudah atmosfer seni gitu. Makanya saya merasa memiliki tanggung jawab untuk meneruskan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu, baik itu oleh keluarga saya secara turun-temurun maupun para senior dalam berkesenian. Mulai manggung, inget gak? Usia berapa? Nah, manggung pertama kali itu waktu sangat kecil di kamar mandi toh. Oh, ya enggak. Nyanyi rasane koyone penyanyi terhebat sedunia. Neng kamar mandi kan sing nonton aku dewe. Tapi kalau secara profesional sebetulnya saya sudah diajari menyanyi, berkenalan dengan panggung itu sejak ikut bapak kan dalang, lalu saya ikut bapak menyinden, lalu di situ diberi sedikit materi untuk bebungah materi yang nggak seberapa tapi bisa membuat kita semangat lagi untuk menekuni dunia seni. Jadi ya mungkin dari ajakan bapak, lalu dari situ banyak yang tahu, akhirnya terus ikut ngejob. Dan waktu itu mungkin saya juga didorong juga oleh kakak saya kan, Mbak Endah Laras, untuk terus manggung supaya juga bisa menghasilkan uang. Karena kan memang sekali lagi kalau memang kita tuh seniman tuh selain kita berkarya, kita tuh juga mencari penghidupan dari seni itu. Jadi yo menghidupi seni dengan berkarya dan juga dihidupi oleh seni dengan mendapat materi, dan itu menjadi pemicu kita juga berkarya. Salah satunya walaupun ada banyak hal yang menginspirasi dan membuat kita tertarik untuk terus berkarya gitu. Idealisme itu yang kita sebut dengan idealisme. Ingat gak, manggung pertama itu dibayar berapa? Manggung pertama Giyune iki ra enak banget. Sithik ning rasane gede banget, Mas. Sithik ning rasane gede banget. Manggung pertama dengan bapak itu mungkin di bawah 100.000 ya. Tahun? Waktu saya SMA itu mungkin tahun sekitar 95. Mungkin di bawah 50.000 ya. Kurangan. Saya kelahiran tahun 80. Waduh. Ya. Jadi saya SMA itu 95. Tapi di bawah 100.000 pada kurs masa waktu itu. Iya. Itu mungkin di bawah 50.000 ya. Mungkin sekitar 25 mungkin ya, 25.000. Tapi puas banget waktu itu. Saya merasa itu besar sekali karena selama itu kan saya minta duit ya. Minta duit sama orang tua. Ketika saya mendapat itu dari hasil saya bekerja, saya merasa itu bahwa saya memiliki seluruh dunia kan gitu. Ya, jadi nah kalau ayah, saya lari ke ayah.
Sekarang masih kan? Ayah saya sudah Sudah. dipanggil Yang Maha Kuasa tahun 2013. Pada saat ikut ayah, apa yang paling berkesan? Ayah saya itu sosok yang idealis. Jadi yang paling berkesan ketika saya ikut ayah itu adalah bagaimana ayah saya itu menanamkan idealisme sama saya. Jadi bahwa menjadi seniman itu pekerjaan yang mulia. Bagaimana kita bisa menghibur orang, namun selain menjadi tontonan juga menjadi tuntunan. Bagaimana kita bisa memberi tontonan itu yang bermanfaat, yang tidak menabrak norma, yang itu bisa dijadikan edukasi juga semacam itu. Jadi yang idealisme ayah saya itu yang membuat saya berkesan semasa hidupnya. Berarti itu kudune wis kakak ini level 9 kuwi, profesor kudune. Pokoknya gak bisa ngomong bermanfaat, kakak ini level 9. Iya, karena kita itu sebetulnya kan muaranya pada bermanfaat bagi sesama gitu. Saya sudah mewawancarai banyak profesor, banyak rektor. Kata kuncinya itu bermanfaat. Nah, jenengan itu sebenarnya core-nya di apa? Nyanyi atau apa? Saya tuh sulit ya mendefinisikan diri saya, tapi kalau saya ingin memberi cap, sebenarnya cap itu kan diberikan, stempel itu diberikan orang lain ya kepada saya. Saya terkadang menyanyi etnik, terkadang menyanyi jazz, terkadang menyanyi pop, terkadang saya menyanyi lintas genre, dan saya juga sangat-sangat berkecimpung di bidang keroncong. Tapi kalau saya ditanya, kamu tuh sebetulnya siapa sih? Gitu. Saya lebih suka menyebut diri saya pesuara etnik. Gitu. Karena saya dari Jawa, saya juga sinden, saya juga penyanyi keroncong, dan saya tidak menutup diri saya untuk bernyanyi lintas genre. Jadi mungkin yang lebih umum ya, saya seorang pesuara. Saya musisi dengan instrumen vokal. Instrumen saya ya ini. Gitu. Tapi jenengan pernah jadi penyiar juga. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan ya. Saya juga penyiar TV, news anchor, hard news loh ya. Hard news lagi? Iya. Live lagi? Hard news live. Saya juga kadang mewawancara tokoh-tokoh. Lalu saya juga main teater, saya main film. Ini bentar lagi juga mau main film. Wih. Terus saya juga nulis. Nulis saya apa? nulis lagu. Oh. Nulis lagu. Jangan menulis riwayat hidupku ya, Mbak ya. Ide bagus kayaknya. Belum ada, selama ini dia kan ngerjain orang, nanya terus, ngorek-ngorek. Belum ada aja lu yang ngorek dia. Enak dong. Pasti menarik. Enak dong. Udah ya? Apa sih niat Anda untuk ngorek-ngorek orang lain? Iya. Saya mau tanya saya. Iya. Jawab. Jawab. Kalau ini misalnya, tak publish, kemudian orang lihat, kemudian orang itu ngerti riwayat jenengan dan orang suka, jadi bahagia. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kemudian cerita hidup Anda nanti, kemudian orang itu terinspirasi, maka dia akan bisa mendapat jalan hidup yang baru, mungkin melebihi jenengan. Jadi masuk surga duluan. Luar biasa loh. Muaranya kembali lagi ke manfaat. Kalau dia sih mungkin nggak sabar mau masuk surga. Nggak apa-apa sih, saya sabar. Iya, nanti biar dia duluan masuk. Tolong dicatat ya nih pemirsa. Teman saya ini sangat sabar, makanya. Mbak, pada saat jenengan itu di depan kamera TV, padahal tatapan mata jenengan itu tajam banget. Saya aja antara wedi, takut, segan, karo kagum itu jadi satu. Terus ngopo ya? Pasti aku ngerti arahnya. Mbak, aku ketemu kowe kok biasa wae. Bener nggak? Ngaku. Enggak. Ngaku. Kita kan udah sering ketemu. Nah. Tapi sesuatu yang saya berkesan sama Mbak Sruti itu apa? Ramah. Kalau sopo-sopo orang nyingkang, ora koyo kowe kuwi lho. Ketemu misalnya ngene ngene aku. Tapi jangan salah loh.
saya bisa nyeneni Mas Bambang. Mas sombong. Itu karena apa? Karena sayang. Aku tak golek ngono semaput. Aku bisa, Mas kamu jangan kayak gitu dong Mas. Itu artinya punya apa ya, kedekatan dan perhatian. Dan itu bagi saya tuh ini bener loh pemirsa, itu salah satu bentuk romantisme. Iya, bener nggak? Kita kalau segan sama orang, kita ngomong aja takut kan, gitu. Oh ini apa? Aduh Raina, pakai wes lah meneng wae. Kalau ketika kita bisa approach seseorang tuh dengan seenak kita sendiri, saya yakin itu ada romantisme di situ. Nah, iki sing marake respon neruske podcast. Di situ. Aku wis respon neruske podcast iki. Sepi terus iki. Terus piye golek bahan opo iki? Itu ada kedekatan emosional. Jadi cedak emosi. Mbak, ini yang masih saya tanyakan ketika siaran. Ketika siaran itu apa yang ada dalam benak jenengan pada saat itu? Karena di depan kamera live lagi dan hard news lagi. Sebetulnya itu kan sama aja kan kayak kita ngomong, cuma kita tuh dikasih kayak semacam konsep besar di situ. Oh ini kita lagi ngomongin ini, temanya ini, seperti itu. Kita tinggal memahami itu, mendalami itu, lalu kita kupas, lalu kita sampaikan aja yang sudah ada tertuang di dalam berita yang sudah dihimpun oleh wartawan. Lalu kita mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan nyentil-nyentil dikit, itu bisa kita ungkapkan seperti itu. Tinggal nanti narasumbernya bagaimana itu feedbacknya kayak gitu. Padahal untuk live itu dandannya suwe. Kalau dandan enggak terlalu lama ya. Karena jadi, sudah biasa. Karena yang memake up kan itu ada tim wardrobe sama makeup. Itu tuh dia udah canggih banget. Tapi mungkin saya ingin balik lagi ke pertanyaan dari Mas Bambang yang, Mbak aku kok lihat kamu tuh kalau di kamera kok seperti tajam. Itu takut. Bukan maksudnya tajam itu. Tajam. Masuknya antara segan sama takut sama kagum. Tapi yang satunya tadi belum dilanjutin. Apa? Tapi kok gitu loh tadi. Apakah seperti apakah seperti teman-teman saya yang lain? Aku kalau lihat kamu di panggung seperti itu, tapi kalau ngelihat kamu ketemu langsung kayaknya biasa aja gitu. Maksud biasa aja itu kan ramah gitu loh. Iya, itu. Kan wong nek jadi artis besar itu kan rata-rata terus do somse. Ya, jadi gimana? Jadi gini Mas Bambang, saya ini kan orang biasa. Ya Allah. Saya lahir dari keluarga yang biasa saja. Ya memang keluarga saya turut membangun peradaban seni di kota Solo. Tapi didikan kuat dari keluarga saya adalah kita ini yang penting memang bermanfaat bagi sesama. Lalu kebetulan saya ini memiliki satu penyeimbang dalam hidup saya. Saya kan melayani masyarakat di pemerintahan. Saya bertemu dengan banyak sekali jenis orang dengan pekerjaan, dengan kepentingan yang di situ tuh latar belakang itu menempa saya. Bahwa kita tuh sama, kita itu sama-sama harus bersinergi dan hidup bersama-sama. Nah di situ saya tahu bahwa saya itu memerlukan bersosial yang apa adanya untuk memperkaya batin saya, memperkaya pengalaman perjalanan hidup saya, dan itu menyeimbangkan apa yang saya dapat di dunia yang lain, misalkan di dunia artis atau di dunia panggung. Itu kan kita memiliki atmosfer yang berbeda dengan kita ketemu dengan masyarakat secara langsung. Saya pikir saya dihidupi oleh pengalaman-pengalaman hidup bersosial dengan masyarakat melalui saya melayani di masyarakat sebagai PNS atau ASN kayak gitu. Terus juga berteman sama Mas Bambang. Hey gimana? Oh besok acara ini, oh gini ketemu ya, oke. Itu memperkaya batin saya itu, dan itu menambah satu referensi ketika saya berkarya. Itu saya jadikan salah satu referensi saya dalam menulis, dalam mencipta lagu, dalam berkarya dalam hal apapun.